Langkah seorang pemuda bergema di jalan tanah yang membelah hutan kecil. Wei Han, pengembara muda dengan pedang sederhana di punggungnya, berjalan pelan sambil menahan lelah. Debu menempel di wajahnya, pakaian lusuh karena perjalanan panjang. Matahari sore menembus celah pepohonan, menuntunnya ke sebuah sungai yang jernih. Airnya memantulkan cahaya keemasan, tenang di permukaan, namun deras di bawahnya. Wei Han duduk di batu besar, meletakkan pedang di samping, lalu meraup air untuk membasuh wajah. Di seberang sungai, sosok gadis muncul. Rambut hitamnya tergerai, gaun sederhana warna pucat bergerak lembut tertiup angin. Wajahnya putih bersih dengan sorot mata teduh yang anehnya sulit ditebak. Gadis itu, Mei Hua, tampak sedang memetik bunga liar di tepi air. Ketika ia mendongak, tatapan mereka bertemu. Awalnya hanya saling pandang. Wei Han nyaris menoleh pergi, tapi senyum tipis Mei Hua menghentikan langkahnya. Senyum itu seperti undangan diam. Gadis itu menyeberangi jembatan kayu kecil, langkahnya ringan, hampir tanpa suara. Mereka berbicara singkat, sekadar menanyakan asal-usul Wei Han. Percakapan itu tidak panjang, namun meninggalkan jejak. Hari-hari berikutnya, Wei Han selalu kembali ke sungai. Anehnya, Mei Hua selalu ada di sana. Kadang ia sedang duduk di tepi air, kadang sibuk menyusun bunga liar di tangannya, kadang sekadar berdiri memandangi aliran sungai. Percakapan mereka bertambah banyak, mulai dari hal-hal ringan hingga tawa kecil. Wei Han yang biasanya dingin, perlahan berubah. Ada kilatan hidup baru di matanya. Mei Hua juga berbeda, wajahnya bersinar tiap kali Wei Han muncul. Pada suatu sore, Wei Han mencoba membantu Mei Hua menyeberang sungai yang dangkal. Gadis itu tertawa saat kakinya hampir terpeleset, lalu meraih lengan Wei Han untuk menahan keseimbangan. Sentuhan itu singkat, tapi cukup untuk membuat keduanya terdiam. Sejak hari itu, hubungan mereka bukan lagi sekadar kebetulan. Ada sesuatu yang tumbuh, cepat dan kuat, meski tak pernah mereka ucapkan. Namun, di balik semua itu, Wei Han mulai menyadari hal yang janggal. Desa kecil di dekat sungai tampak damai hanya dari kejauhan. Begitu masuk, hawa berbeda terasa. Orang-orang berbicara lirih, wajah mereka menunduk seakan takut bertemu mata orang asing. Anak-anak berhenti bermain begitu Wei Han lewat. Pintu rumah ditutup sebelum matahari benar-benar tenggelam. Pernah, Wei Han menanyakan arah kepada seorang pedagang tua di pasar. Bukannya menjawab, pedagang itu langsung menutup lapak dan pergi tergesa, wajahnya pucat pasi. Wei Han merasa heran, namun ketika ia menoleh, ia melihat orang-orang lain juga cepat-cepat menghindar. Bukan hanya menjauh darinya, tapi seolah menjauh dari bayangan yang mengikutinya. Ketika Wei Han menyinggung hal itu pada Mei Hua, gadis itu terdiam lama. Matanya menunduk, lalu ia berbisik, "Ada hal-hal di sini yang lebih baik tidak kau tanyakan." Suaranya datar, tetapi jelas penuh beban. Wei Han ingin mendesak, tapi senyum Mei Hua setelahnya membuatnya urung. Hari demi hari, Wei Han semakin peka. Ia mendengar bisikan samar saat melewati gang sempit, nama yang diucapkan dengan rasa takut. Kuo Lao. Nama itu bergaung pelan di antara dinding-dinding bambu, seperti doa buruk yang tak seorang pun berani ucapkan lantang. Malam itu, saat kembali dari sungai, Wei Han menoleh ke arah perbukitan di belakang desa. Bulan separuh menggantung rendah. Di kejauhan, ia melihat bayangan berdiri tegak di atas tebing. Sosok tua, berjubah gelap, menatap ke arah sungai dengan diam yang menekan. Hanya sebentar, lalu bayangan itu menghilang. Wei Han tidak tahu siapa sosok itu. Tapi hatinya mengingatkan, apapun rahasia yang disembunyikan desa ini, jawabannya pasti berhubungan dengan bayangan tersebut. Dan entah mengapa, ia merasa Mei Hua juga terikat erat dengan misteri itu. Nama Kuo Lao bergema di telinga setiap orang seperti petir yang tak terlihat. Begitu namanya disebut, suasana desa seketika berubah tegang. Obrolan mendadak berhenti, wajah-wajah yang tadi ramah langsung menunduk. Pintu rumah ditutup perlahan, dan anak-anak yang bermain dipanggil masuk terburu-buru. Seakan-akan menyebut namanya saja bisa membawa maut. Wei Han, yang baru beberapa hari singgah, melihat semua itu dengan heran. Desa ini, bila dilihat sepintas, bagaikan surga kecil.
Sungai berkilau jernih, persawahan hijau terbentang, udara pegunungan segar. Namun di balik pemandangan yang indah itu, ada sesuatu yang menyesakkan dada. Semua orang tampak hidup dalam bayang-bayang ketakutan yang tak mereka ucapkan. Pada siang hari, pasar desa tetap ramai, namun percakapan berlangsung setengah berbisik. Para pedagang menjual barang dengan senyum kaku, seakan takut terlalu gembira. Saat malam tiba, desa berubah seperti kota mati. Lampu minyak dipadamkan lebih awal, jalanan sepi, dan hanya suara serangga yang terdengar. Wei Han sering mendengar doa lirih dari balik pintu rumah, doa yang diulang-ulang seperti jimat pelindung. Pelan-pelan, melalui bisikan para tetua, rahasia terungkap. Kuo Lau bukan sekadar seorang tua sakti. Ia adalah penguasa tunggal, sekaligus algojo. Setiap bulan purnama, ia mengadakan tantangan terbuka di alun-alun. Semua pemuda boleh mencoba keberuntungan. Hadiah besar dijanjikan, emas, tanah, atau kebebasan dari pajak. Namun hadiah itu hanya ilusi. Tak seorang pun pernah kembali hidup. Cerita demi cerita terdengar di telinga Wei Han. Ada seorang pemuda bernama Zham, kuat dan cekatan, yang berlatih keras demi menantang Kuo Lau. Pada malam purnama, ia jatuh hanya dalam 3 jurus. Ada pula anak seorang petani, berani karena terdesak kebutuhan, berharap menang demi membebaskan keluarganya dari utang. Namun tubuhnya tak pernah kembali, hanya kabar kematiannya yang diumumkan. Setiap bulan, desa berduka, tetapi tak berani memberontak. Kengerian itu semakin nyata saat rumor gelap terdengar, Kuo Lau bersekutu dengan iblis. Setiap bulan purnama, darah pemuda yang gugur dipersembahkan sebagai tumbal. Itulah sebabnya ia tetap perkasa meski usianya terus menua. Konon, kekuatan silatnya tak berasal dari latihan, melainkan dari perjanjian dengan kegelapan. Wei Han tak bisa memalingkan wajah. Di pasar, ia melihat anak-anak muda sebayanya berjalan dengan kepala tertunduk, seakan menunggu giliran menjadi korban. Sorot mata mereka kosong, bukan karena mereka bodoh, melainkan karena mereka tahu tak ada jalan keluar. Hidup di desa itu berarti hidup di bawah bayang-bayang Kuo Lau. Di tengah suasana mencekam, hanya satu cahaya yang masih memberi harapan, Mei Hua. Namun cahaya itu kini terancam padam. Kuo Lau telah melihatnya. Kecantikan Mei Hua, yang bagi Wei Han adalah kedamaian, justru bagi Kuo Lau menjadi obsesi. Beberapa kali, orang suruhannya datang membawa hadiah, sutra dari kota jauh, perhiasan berkilau, bahkan janji keselamatan bagi keluarganya. Setiap kali, Mei Hua menolak dengan cara halus, mengaku sibuk merawat ayahnya, atau berkata belum siap menerima lamaran. Tapi semua orang tahu, penolakan demi penolakan hanyalah bahan bakar bagi amarah Kuo Lau. Wei Han melihat kegelisahan itu dengan mata kepala sendiri. Suatu sore, setelah utusan Kuo Lau pergi, Mei Hua duduk termenung di tepi sungai, menatap air tanpa berkata apa-apa. Tangannya bergetar saat menggenggam kendi. Wajahnya tetap cantik, namun pucat seperti kertas. Wei Han ingin bicara, ingin menguatkan, tetapi ia tahu kata-kata ringan tak ada gunanya menghadapi ancaman sebesar itu. Hatinya bergejolak. Ia hanyalah seorang pengembara tanpa nama besar, dengan kemampuan silat yang biasa saja. Namun bisakah ia tinggal diam, sementara Mei Hua, satu-satunya alasan ia ingin menetap di desa itu, menjadi incaran seorang penguasa haus darah? Satu hal pasti, bila Kuo Lau menginginkan sesuatu, cepat atau lambat, ia akan mendapatkannya. Dan kini, yang diinginkannya adalah Mei Hua. Malam itu desa seolah berhenti bernapas. Suara jangkrik yang biasanya riuh, tiba-tiba lenyap, seakan ikut merasakan bahaya yang mendekat. Bulan separuh menggantung di langit, cahaya pucatnya memantul di atap-atap rumah yang terkunci rapat. Lalu, kesunyian itu robek oleh jeritan tajam seorang gadis. Hanya sekejap, namun cukup untuk membuat seluruh desa tersentak. Jeritan itu berasal dari rumah keluarga Mei Hua. Pintu rumah sudah terhempas, engselnya terlepas dan berayun seperti ingin runtuh. Dari balik celah jendela, beberapa warga yang nekat mengintip melihat sosok mengerikan, Kuo Lau, berdiri dengan jubah hitam panjang, tubuhnya bagai bayangan hitam yang menelan cahaya di sekitarnya.
Tangannya yang kurus namun penuh tenaga mencengkeram lengan Mei Hua yang berusaha melepaskan diri. Gadis itu menendang, meronta, bahkan berteriak memanggil ayahnya, namun tak ada yang mampu menolong. Dengan satu hentakan, tubuh Mei Hua terangkat begitu saja, lalu lenyap bersama Kuo Lau ke arah bukit, meninggalkan rumah berantakan dan keluarga yang jatuh terduduk, tak berdaya. Desa terdiam. Tak ada yang berani keluar, tak ada yang berani mengikuti. Setiap orang hanya memejamkan mata dan berharap badai itu segera berlalu. Keesokan paginya, desa terasa seperti tanah kosong tanpa jiwa. Semua orang berjalan dengan wajah tertunduk. Nama Mei Hua tak ada yang berani menyebut. Benteng batu di lereng bukit, tempat Kuo Lau tinggal, tampak semakin menyeramkan. Dindingnya hitam kelam, menjulang seperti mulut raksasa siap menelan siapa saja yang mencoba mendekat. Semua orang tahu, sekali seorang gadis dibawa ke sana, nasibnya sudah ditentukan, menjadi korban berikutnya dari perjanjian iblis yang menjaga kekuasaan Kuo Lau. Wei Han berdiri di tengah jalan desa, tubuhnya tegang. Malam itu ia hanya menemukan sisa jejak langkah di tanah, dan sehelai kain tipis yang jatuh di rerumputan, milik Mei Hua. Tangannya bergetar ketika ia memungut kain itu, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasakan kemarahan yang membakar hingga ke sumsum tulang. Namun rasa takut segera menggerogoti pikirannya. Ia tahu benar, ilmu silatnya masih dangkal. Untuk menghadapi Kuo Lau, bahkan 10 dirinya pun tidak cukup. Hari-hari berikutnya berubah menjadi penyiksaan batin. Wei Han berlatih sendirian di tepi hutan. Pukulan dan tebasan pedangnya semakin cepat, namun napasnya selalu habis terlalu cepat. Luka-luka kecil mengoyak telapak tangannya, keringat bercucuran membasahi tubuhnya, tapi setiap kali ia berhenti, bayangan Mei Hua yang terikat di dalam benteng itu kembali menghantuinya. Ia tidak bisa diam. Diam berarti membiarkan Mei Hua binasa. Desas-desus menyebar. Bulan purnama tinggal 1 minggu lagi, dan Kuo Lau akan kembali mengadakan tantangan berdarah. Semua pemuda desa menghilang dari alun-alun, tak ada yang berani maju. Namun sore itu, langkah Wei Han terdengar jelas di balai desa. Wajahnya pucat, tubuhnya masih penuh luka latihan, tapi tatapannya mantap. Dengan suara tegas, ia menyatakan dirinya sebagai penantang bulan purnama. Keheningan menyelimuti ruangan. Beberapa tetua desa menunduk, ada yang mencoba membujuknya untuk mundur, ada yang bahkan menertawakannya dengan getir. "Kau hanya akan menambah korban," bisik mereka. Tetapi Wei Han tidak bergerak sedikit pun. Ia tahu semua kemungkinan, ia tahu peluangnya tipis, namun tekadnya lebih keras dari rasa takut. Malam itu, ia kembali ke sungai tempat pertama kali bertemu Mei Hua. Air yang mengalir jernih seakan mengingatkan dirinya pada awal mula segalanya. Wei Han duduk di atas batu besar, menatap arus yang tak pernah berhenti. Di dalam hatinya, ia hanya berkata satu hal, bahwa ia akan melangkah ke arena, dan bertarung sampai darah terakhir. Entah kembali bersama Mei Hua, atau tidak kembali sama sekali. Arena desa malam itu dipenuhi ribuan pasang mata. Lingkaran tanah lapang diterangi obor yang berderet, sementara di langit, bulan purnama memancarkan cahaya pucat keperakan. Suasana begitu tegam, sampai deru napas pun terdengar jelas di antara kerumunan. Semua orang tahu, malam ini hanya akan ada satu hasil, seorang pemuda melawan penguasa yang tak terkalahkan. Wei Han berdiri dengan tubuh tegap, meski sorot matanya menyimpan kegelisahan. Sementara di seberang arena, Kuo Lau melangkah pelan, jubah hitamnya berkibar, seakan bayangan gelap menelan cahaya bulan. Kedua sosok itu saling menatap, bagai dua dunia yang berbeda. Satu penuh keangkuhan dan kuasa, satu lagi hanya berbekal tekad yang rapuh tapi membara. Seruan gong pembuka terdengar. Wei Han langsung menyerbu, kuda-kudanya mantap, jurus-jurus yang ia pelajari selama bertahun-tahun dilontarkan tanpa ragu. Tangannya menebas udara, tendangannya menghantam tanah, setiap gerakannya cepat dan penuh tenaga. Namun, Kuo Lau hanya tersenyum tipis. Dengan satu gerakan ringan, setiap serangan dipatahkan, seolah perbedaan kemampuan mereka bagaikan bumi dan langit. Debu berterbangan ketika Wei Han terlempar keras ke tanah. Darah menetes dari sudut bibirnya. Sorakan ketakutan meletup dari kerumunan, sebagian menutup wajah mereka,
tak tega melihat pemuda itu. Namun Wei Han bangkit lagi. Napasnya terengah, dadanya naik turun cepat, tetapi matanya menolak padam. Serangan kedua pun dilancarkan. Wei Han menggempur tanpa jeda, jurus silatnya dibuka dengan sepenuh tenaga, bahkan sampai tubuhnya gemetar karena memaksa kekuatan. Tapi Kuo Lau seakan menari dalam kesombongan. Ia memblokir dengan satu tangan, memukul balik dengan telapak yang membuat Wei Han terhuyung. Setiap jurusnya mengandung tenaga mematikan, namun ia menahan diri, seakan ingin mempermainkan lawannya lebih lama. Wei Han kembali jatuh, kali ini lututnya menghantam tanah, debu menempel pada wajah penuh keringat dan darah. Suasana makin mencekam. Beberapa warga desa berusaha berteriak agar ia menyerah, namun suara mereka tercekat oleh rasa takut. Di sisi lain arena, Mei Hua hanya bisa menatap dengan air mata, tubuhnya terikat, wajahnya setengah tertutup bayangan obor. Kuo Lau mendekat. Suaranya berat dan dingin, merendahkan pemuda itu dengan tawa singkat. Ia mengangkat tangan, mengumpulkan tenaga dalam, hingga udara di sekitar bergetar. Pasir di arena berputar, obor bergoyang seakan ditiup angin yang keluar dari tubuhnya. Semua tahu, inilah saat penentuan. Wei Han berusaha berdiri sekali lagi. Tubuhnya goyah, langkahnya terseret, tapi ia tetap menegakkan kepala. Ia tahu, satu pukulan lagi bisa menghabisinya, namun rasa cinta dan tekad membuatnya tak sudi roboh begitu saja. Kerumunan menahan napas ketika Kuo Lau menyiapkan jurus pamungkas. Cahaya bulan terpantul di mata tuanya yang penuh keserakahan. Wei Han mengepalkan tinju, tubuhnya gemetar hebat, namun hatinya menolak tunduk. Dan tepat ketika telapak maut Kuo Lau hampir dilayangkan, langit berubah. Bulan purnama berkilau jauh lebih teram, menumpahkan cahaya putih ke seluruh arena. Sorotnya menembus gelap malam, membuat semua orang menutup mata sesaat. Dari arah Mei Hua, kilatan cahaya aneh mulai memancar, menyilaukan mata setiap saksi. Arena malam itu bagaikan neraka terbuka. Kuo Lau berdiri tegak, tubuhnya dilingkupi cahaya hitam berputar-putar, seolah api iblis menyalakan kekuatannya. Tangan kanannya terangkat tinggi, siap menghancurkan Wei Han yang terkapar nyaris tak berdaya di tanah berpasir. Darah segar menetes dari bibir sang pemuda, matanya setengah terpejam, namun sorot tekad itu tetap menyala. Penonton menahan napas, sudah yakin ajalnya tinggal seujung rambut lagi. Namun tepat pada detik itu, sebuah kilatan cahaya muncul dari sisi arena, dari arah tempat Mei Hua terikat. Cahaya itu awalnya tipis, seperti kabut perak yang merambat pelan, lalu tiba-tiba menyembur, menyilaukan seluruh lapangan. Orang-orang spontan menutup mata, berteriak kaget. Kuo Lau yang hendak melancarkan pukulan maut bahkan terhenti, mendengus dengan wajah terkejut. Tali yang melilit tubuh Mei Hua putus dengan sendirinya, hancur jadi abu. Sosok gadis yang sebelumnya tampak lemah dan rapuh itu mendadak berdiri tegak. Rambut hitamnya tergerai, berkilauan memantulkan cahaya bulan. Mata yang semula teduh berubah tajam, menyala bagaikan bintang. Dari punggungnya, semburat cahaya menyerupai sayap kabut terbentang, perlahan berubah keemasan. Seluruh desa gemetar, menyadari mereka sedang menyaksikan sesuatu yang bukan berasal dari dunia fana. Mei Hua sudah bukan sekadar Mei Hua. Dialah Dewi Langit Bumi. Dengan suara bergema, ia melangkah maju. Setiap jejak kakinya meninggalkan cahaya putih di atas tanah, seolah bulan sendiri menundukkan sinarnya pada dirinya. Kuo Lau terbelalak, mencoba bertahan dengan mengerahkan jurus pamungkasnya, membentuk pusaran energi hitam pekat. Tapi ketika cahaya Dewi bertabrakan dengan kegelapan itu, semua runtuh seketika. Namun, tepat sebelum hantaman pamungkas, bayangan besar menjulang dari balik Kuo Lau. Sosok itu hitam legam, berwujud iblis bertanduk, matanya merah membara. Ternyata dialah sumber kekuatan Kuo Lau selama ini, iblis yang haus jiwa, yang setiap bulan purnama menerima persembahan manusia. Suaranya berat dan menggema, "Kau berani mengganggu perjanjianku, wahai makhluk kahyangan?" Dewi Langit Bumi menatapnya tanpa gentar. "Perjanjianmu berakhir malam ini. Kuo Lau adalah tumbal terakhirmu." Iblis itu meraung marah, menyalurkan kekuatan hitamnya ke tubuh Kuo Lau. Tubuh sang orang tua mendadak membesar, urat-uratnya menonjol,
wajahnya terdistorsi oleh energi gelap. Namun cahaya dari sang dewi jauh lebih kuat. Dengan satu kibasan tangan, ia membelah kegelapan, lalu menuding ke arah iblis. Pergilah dari desa ini. Kembalilah ke jurang asalmu, sebelum cahaya surgawi membakar wujudmu hingga tiada. Raungan panjang mengguncang langit. Bayangan iblis itu terombang-ambing, tubuhnya mulai retak disambar cahaya suci. Dalam sekejap, makhluk itu lenyap, terseret kembali ke kegelapan abadi. Kuo Lau pun terlempar, tubuh fana yang tersisa roboh tak bergerak. Untuk pertama kalinya, wajahnya tidak lagi arogan, melainkan dipenuhi ketakutan sebelum ruhnya hancur bersama tuannya. Arena hening. Tak ada yang bersorak. Tak ada yang bersuara. Semua hanya mematung, menyaksikan seorang gadis yang ternyata bukan manusia biasa, berdiri di tengah lingkaran cahaya. Wei Han, meski terluka parah, memaksakan diri bangkit dengan tertatih. Ia menatap gadis itu dengan bingung, campuran kagum dan tak percaya. Sang dewi pun perlahan menoleh ke arahnya. Tatapan matanya lembut, berbeda jauh dari kilatan ilahi yang barusan membinasakan Kuo Lau dan mengusir iblis. Di hadapan ribuan pasang mata, identitasnya pun terungkap. Gadis yang selama ini dikenalnya sebagai Mei Hua, sebenarnya adalah utusan kahyangan, Dewi Langit Bumi, salah satu penjaga tatanan dunia. Ia turun ke alam fana bukan untuk bermain-main, melainkan karena terpikat oleh keberanian, ketulusan, dan cinta seorang pemuda biasa. Baginya, Wei Han adalah bukti bahwa manusia yang tampak lemah bisa memiliki hati yang lebih kuat dari besi. Ia menjelaskan, penyamarannya adalah ujian. Ia ingin tahu apakah cinta yang sederhana mampu bertahan di tengah ketakutan dan tirani. Dan malam itu, jawabannya nyata, Wei Han memilih melawan meski tahu nyawanya hampir pasti melayang. Pengorbanan itu yang akhirnya memanggil dirinya untuk menunjukkan wujud sejati. Tangis desa pun pecah, bukan lagi karena ketakutan, melainkan kelegaan. Beban yang mereka pikul bertahun-tahun kini sirna. Kuo Lau dan iblis telah tiada. Kutukan gelap yang mengikat desa itu hancur bersama mereka. Wei Han menatap sang dewi, masih gemetar, namun senyum kecil terukir di bibirnya. Mei Hua, atau tepatnya, Dewi Langit Bumi, membalas senyum itu. Cahaya di sekeliling tubuhnya mulai meredup, perlahan kembali merasuk ke dalam wujud gadis sederhana yang pertama kali ditemuinya di tepi sungai. Seakan memberi tanda, bahwa meski berasal dari kahyangan, ia memilih tetap tinggal di sisi manusia yang telah menaklukkan hatinya. Malam itu, bulan purnama yang awalnya menjadi saksi tirani, berubah menjadi saksi kebebasan. Desa kembali bernafas, dan kisah cinta yang mustahil pun menemukan jalannya.